Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Nelsha dengan NIM PO 12000210010. Tingkat 1B, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang bekerja sebagai proses penyaringan darah atau filtrasi sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh atau ekresi dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh atau reabsorpsi. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air mani. Sistem urinaria dapat dikatakan sistem kerja sama tubuh yang bertujuan untuk keseimbangan internal atau homeostatis. Sistem saluran kemih atau urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Susunan sistem perkemihan. 1. Ginjal. Ginjal adalah alat ekskresi utama dalam tubuh manusia. Kedudukan ginjal terletak di belakang dari vakum abdominalis atau rongga perut, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalis 3, dan melekat langsung pada dinding abdomen atau perut. Ginjal berbentuk seperti kacang merah atau kara atau ercis. Sisi dalam atau disebut atau sering dinamakan hilum menghadap ke tulang punggung, sedangkan sisi luarnya berbentuk cembung. Jumlah ginjal ada dua, yaitu ginjal kanan dan kiri. Ukuran ginjal sebelah kiri lebih besar daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih 0-12 cm dan lebar kurang lebih 6-8 cm dan tebal 2,5 cm dengan ukuran berat sekitar 200 gram. Bagian-bagian atas ginjal kanan adalah organ hati, sedangkan batas atas ginjal kiri adalah organ limfa. Bagian-bagian ginjal. 1. Korteks. Korteks adalah bagian terluar ginjal. Bagian ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Yang kedua adalah medula. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus ini berfungsi untuk mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Yang ketiga adalah pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah bagian berbentuk corong di bagian paling dalam dari ginjal. Fungsinya sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama dari pelvis ginjal terdapat kalisel. Ini adalah ruang berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum masuk ke kandung kemih. Lalu di pelvis ginjal juga terdapat hilum, yaitu lubang kecil yang terletak di bagian dalam ginjal. Bagian ini melengkung ke dalam yang menjadikan bentuk ginjal seperti kacang. Arteri ginjal ini adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Yang kelima adalah vena ginjal. Fungsi dari vena ginjal adalah membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Fungsi ginjal. 1. Menyaring dan membersihkan darah. 2. Mengatur volume darah. Yang ketiga, mendaur ulang air, mineral, glukosa, dan gizi. Yang keempat, mengatur keseimbangan kandungan kimia darah. Yang kelima, menjaga darah agar tidak terlalu asam. Yang keenam, penghasil hormon. Yang ketujuh, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion dalam plasma. Susunan yang kedua adalah ureter. Ureter adalah saluran muskuler berbentuk silindris yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih atau buli-buli atau vesikel urinaria. Dalam tubuh manusia, terdapat 2 ureter. Panjang ureter pada orang dewasa kurang lebih 25-30 cm dengan luas penampang kurang lebih 0,5 cm dan diameter maksimal sekitar 1,7 cm yang berada di dekat kandung kemih. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian terletak pada rongga pelvis. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1 tunika mukosa. Lapisan dari dalam keluar yang tersusun dari sel epitelium. Yang kedua, tunika muscularis merupakan otot polos longgar dan saling dipisahkan oleh jaringan ikat dan anyaman serabut elastis. Otot ini membentuk 3 stratum atau lapisan, yaitu stratum longitudinal, stratum circular, dan stratum longitudinal externum. Yang ketiga, tunika adventitia tersusun dari jaringan ikat longgar. Ureter memiliki fungsi yang penting, yaitu menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos sirkuler dan longitudinal menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik atau berkontraksi setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih, kemudian disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Yang ketiga adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih adalah organ yang mengumpulkan urin yang diekskresikan organ ginjal melalui ureter sebelum dibuang ke luar tubuh melalui uretra. Kandung kemih merupakan kantong berongga yang terpenuhi otot-otot dan dapat digelembungkan elastis. Kandung kemih ini secara anatomi berada di belakang simfisis pubis. Bagian kandung kemih terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 fundus, bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah, bagian ini terpisah dari rektum,
oleh spatium rectocicale yang terdiri dari jaringan ikat ductus deferens, vesica seminalis, dan prostat. Yang kedua corpus, bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga adalah vertex, bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesical umbilicalis. Fungsi dari kandung kemih adalah satu, menyimpan urin untuk sementara sebelum dikeluarkan. Yang kedua, mencegah tekanan di dalam kandung kemih, meningkat ketika urin bertambah sehingga bisa menyimpan urin lebih banyak. Yang ketiga, memberikan sinyal melalui impuls jika kandung kemih sudah penuh. Hal ini menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Yang keempat, mencegah supaya urin tidak keluar sendiri saat kandung kemih penuh. Manusia bisa menahan rasa ingin buang air kecil seantara 2-5 jam. Yang kelima adalah membantu proses buang air kecil dengan cara melakukan kontraksi otot. Yang keempat adalah uretra. Uretra adalah saluran yang berjalan dari leher kandung kemih ke luar, dilapisi membran mukosa yang bersambung dengan membran yang melapisi kandung kemih. Pada laki-laki, uretra berjalan berbelok-belok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis yang panjangnya sekitar 20 cm. Uretra laki-laki terdiri dari uretra rosaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Yang selanjutnya adalah uretra pada wanita, terletak di bagian simfisis pubis, panjangnya sekitar 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunika muscularis. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina atau antara klistoris dan vagina. Uretra wanita dikelilingi oleh sphincter uretra dan disarafi oleh saraf pudenda. Secara seksualitas, daerah di ujung uretra ini sangat sensitif karena ada ujung-ujung saraf pudenda. Daerah ini disebut dengan zona erotis uretra atau titik U. Proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman yang menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Awalnya darah masuk ke glomerulus melalui arteriol afferent dan terjadi fertilisasi. Urin primer akan memasuki kapsul Bowman. Pada proses filtrasi terjadi akibat mengkerut dan mengembangnya arteriol afferent. Selama terjadi filtrasi, sel-sel darah dan molekul protein tidak dapat disaring. Sementara molekul-molekul yang berukuran kecil seperti garam, asam amino, dan gula dapat disaring sampai menjadi bagian dari urin primer. Yang kedua adalah proses yang dinamakan dengan proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses ini merupakan proses diserapnya kembali zat yang masih bermanfaat untuk tubuh. Proses reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal. Zat-zat dari hasil filtrasi yang masih berguna untuk tubuh seperti glukosa, asam amino, dan garam akan diserap lagi oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Dari proses reabsorpsi ini didapatkan urin sekunder atau filtrat tubulus. Ciri-ciri urin sekunder adalah memiliki kadar urea yang tinggi. Yang ketiga adalah proses augmentasi atau pengeluaran zat. Urin sekunder dari hasil proses reabsorpsi akan menuju ke tubulus distal. Di sini terjadi proses augmentasi. Proses augmentasi atau pengeluaran zat. Urin sekunder dari hasil proses reabsorpsi akan menuju tubulus distal. Di sini terjadi. Ketiga adalah proses augmentasi atau pengeluaran zat. Urin sekunder dari hasil proses reabsorpsi akan menuju tubulus distal. Di sini terjadi proses augmentasi. Pada tubulus distal, zat sisa yang dikeluarkan berupa kreatinin, hidrogen, kalium, dan amoniak. Tujuan dari pengeluaran hidrogen adalah untuk menjaga pH dalam darah. Proses ini mengandung sedikit air dan menghasilkan urin sesungguhnya. Komposisi penyusun urin sesungguhnya adalah urea, amoniak, sisa-sisa metabolisme protein, dan zat racun di dalam darah seperti sisa-sisa obat-obatan, hormon, garam mineral, dan sebagainya. Urin yang sesungguhnya kemudian menuju tubulus kolektivus dan akan bermuara ke rongga ginjal. Selanjutnya urin sesungguhnya akan keluar dari tubuh melalui sistem ekskresi. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.